Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2589 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop sisa Israel. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang kebenaran karena iman, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana nasib bangsa Israel. Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita semua belajar nasib bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan tetap menerima mereka. Saudara perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ayat 2 perhatikan. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Israel itu ibarat anak. Senakal apapun anak kita tidak mungkin akan menghapus dia dari kartu keluarga. Senakal-nakal
sejahat-jahat yang dilakukan anak kita, dia tetap anak. Sama seperti bangsa Israel. Apapun kelakuan dari bangsa Israel itu, mereka tetap anak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyangkali bahwa bangsa Israel ini adalah spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari, benar bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak mau kompromi dengan dosa. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan ini di ayat 3 di sana berkata, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 4, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Betul, Tuhan menerima apa adanya keadaan bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama di zaman Nabi Elia ada berapa banyak dalam tanda kutip nabi yang juga kompromi dengan Baal, dengan dosa. Sehingga apa saudara yang terjadi? Hanya Elia sendiri yang berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang-orang di zaman ini yang kompromi dengan dosa. Saya selalu katakan, penyembahan Baal atau penyembahan berhala sekarang ini sudah mulai bertransformasi, tidak lagi seperti di zaman Nabi Elia. Sekarang sudah bertransformasi. Melalui apa saudara? Melalui pekerjaan, melalui pergaulan, hobi kita, cinta akan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sibuk dengan kesibukan kita sampai tidak ada waktu untuk Tuhan, kita sudah menyembah berhala. Bertobat saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan begini. Betul, bangsa Israel ini spesial di mata Tuhan. Tapi kalau mereka kompromi dengan dosa, mereka tetap akan binasa. Tapi kalau mereka melakukan semua hukum Taurat dengan takut akan Tuhan, sudah pasti mereka diselamatkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menolak Israel. Walaupun banyak sekali kejadian di mana mereka bersungut-sungut melakukan dosa ini dan itu, tapi Tuhan tetap mengasihi umat pilihan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara, Tuhan tetap menerima saudara. Asalkan saudara bertobat. Kalau saudara nggak bertobat, walaupun saudara mungkin dalam tanda kutip pendeta, hamba Tuhan, sudah melayani, tapi saudara masih melakukan dosa, saudara mati binasa. Bertobat saudara, supaya apa? Supaya Tuhan menerima saudara apa adanya. Mungkin dulu saudara sudah melakukan semua dosa kejahatan. Tapi kalau saudara di akhir hidup saudara, sebelum Tuhan panggil saudara bertobat, saya yakin dan percaya, saudara pasti selamat. Amin. Saudara, yang menjadi masalah sekarang, banyak orang di masa mudanya menyanyiakan kehidupannya karena mungkin berpikir, oh nanti aja, kalau saya sudah tua baru saya bertobat. Saudara dengar baik. Ya, kalau saudara bisa sampai menjadi orang tua. Kalau tidak, kalau sekarang Tuhan ambil nyawa kita, kita belum sempat bertobat, apa yang terjadi? Kita binasa. Bertobat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasib bangsa Israel, sejahat-jahat apapun yang mereka lakukan, Tuhan tetap menerima bangsa Israel, tapi menolak orang-orang yang berbuat dosa. Yang kedua,
Tuhan tetap memilih Israel. Apapun keadaan mereka, Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap memilih mereka walaupun sudah sering kali mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap memilih umat pilihannya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya sekarang ini Tuhan memilih kita, gereja Tuhan. Amin. Apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara pernah mengecewakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Tapi saya mau bilang satu hal. Saudara tetap orang-orang pilihan di hadapan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Amin. Kita mungkin pernah salah pilih pasangan, salah pilih sekolah, pekerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia sering salah pilih. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah salah pilih saudara dan saya. Amin. Kita dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang bangsa Israel, mereka ini adalah bangsa dari sekian banyak bangsa di muka bumi. Tapi hati Tuhan terpaut kepada bangsa ini. Karena apa? Terikat dengan janji kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih bangsa Israel. Kejadian 12 ayat 3 berkata begini, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya sampai sekarang ini. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita memberkati mereka, kita akan diberkati. Ini firman Tuhan loh. Kalau kita mengutuk bangsa pilihan Tuhan, kutuk itu akan kembali kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita sebagai gereja Tuhan, kita tetap memberkati umat pilihan Tuhan. Amin. Jangan pernah mengutuk mereka. Tetap memberkati. Mungkin kita sering melihat kelakuan mereka kepada orang Kristen sendiri. Mungkin tidak membuat kita nyaman. Ada beberapa waktu yang lalu, video yang sempat viral, di mana orang-orang Israel meludahi orang-orang Kristen yang sedang bersiarah di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun sifat karakter mereka yang tidak baik kepada orang-orang Kristen, tapi firman Tuhan ini tetap berlaku. Kita harus memberkati mereka, bukan mengutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, saudara mau diberkati apa mau dikutuk? Kalau saudara mau diberkati, berkati umat pilihan Tuhan. Amin. Mungkin saudara tidak dapat memberikan bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di sana. Minimal, saudara mendoakan mereka. Amin. Supaya mereka dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dijaga, dilindungi oleh orang-orang jahat, bangsa-bangsa yang jahat yang mengelilingi umat Tuhan, bangsa Israel. Saudara, itu pilihan kita gereja Tuhan. Kita tidak boleh mengutuk mereka. Kalau kita mengutuk, hancur kita. Kita akan dikutuk. Bukan manusia yang mengutuk kita, tapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejahat-jahatnya bangsa Israel di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan. Saudara, misalnya saudara sudah memilih pasangan, lalu teman saudara menghina pasangan saudara. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saudara? Saudara senang? Pasti tidak. Saudara pasti marah, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menghina, saudara mengutuk pilihan Tuhan, yang marah itu bukan Amerika, bukan Israel,
tapi Tuhan Allah itu sendiri yang akan murka kepada orang-orang yang mengutuk umat pilihannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana nasib Israel? Tuhan tetap memilih mereka. Yang ketiga, Israel tetap mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Saudara perhatikan ayat 5. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mendapatkan keselamatan adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, kita diselamatkan bukan karena kita taat beragama, bukan karena kita rajin, beramal, berbuat baik. Tidak. Kita diselamatkan karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menebus dosa saudara dan saya. Yang telah memberikan dirinya mati untuk kita dan bangkit. Demikian juga dengan kita nanti. Betul, kita nanti satu hari akan mati. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari kematian, demikian juga dengan kita nanti. Ketika kita mati, kita bangkit dan kita akan seperti Yesus, hidup selama-lamanya. Amin. Dan orang yang mendapat kasih karunia itu adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah kasih karunia. Amin. Kita mendapat keselamatan itu bukan karena kita baik, bukan karena kita seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ada di rumah Tuhan tapi jauh dari hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita yang sudah mendapat kasih karunia, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah seharusnya kita menjadi terang di antara kegelapan. Sudah seharusnya kita juga menjadi penolong bagi orang-orang yang belum tahu keselamatan. Kita tolong mereka dengan cara apa? Memberitakan kabar baik kepada mereka, memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Itulah kasih karunia Allah kepada umat pilihan Tuhan, dan sudah pasti kepada kita semua, gereja Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, bahwa bangsa Israel tetap Tuhan terima. Tuhan memilih mereka, tapi tidak kompromi dengan dosa. Mereka yang tidak menyembah Tuhan Allah Israel di dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka akan bernasib sama seperti nabi-nabi di zaman Elia itu. Mereka akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka diselamatkan kalau mereka menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pastikan saudara dan saya sudah menerima kasih karunia itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.